Oke, halo halo halo. Selamat datang di video apa nih ya? Mungkin tutorial kali ya. Sekarang kan udah job 4 nih. Jadi mau sedikit review atau seenggaknya kayak memberikan insight soal job 4 dari Lightsmith, yaitu Meister. Udah job 4. Mau ngejelasin sebenarnya yang dari job 4 nggak banyak skillnya ya. Mau ngejelasin yang diambil skill apa aja dan apa-apa aja yang penting. Oke, langsung aja kalau gitu kita ke arena. Oke, jadi di job 4 ini ya, untuk mecha merchant job 4 nya Master ini dia nggak banyak skill aktif, kebanyakan skill pasif ya, dan ada beberapa skill yang menerima perubahan multiplier base statnya. Kita contoh pakai OL aja. Oke, kita bahas skillnya dulu aja. Jadi skillnya itu yang pertama ada ABR Mastery. ABR Mastery ini skillnya itu, bentar kecilin dikit. Oke, ABR Mastery ini skillnya itu untuk memanggil robot ya, pasif untuk memanggil robot. Nanti ada 2 jenis robot dan menambahkan damage-nya dari robot tersebut, serta skill yang namanya itu Earthquake. Nah yang ini, yang ulti ini, sebanyak 70% di max levelnya ya, level 10 sebanyak 70% untuk robot. Sedangkan untuk skill-skill seperti Vulcan Arm, Vulcan Cannon, dan Vulcan Storm sebesar 35%. Ini diambil karena kita mau manggil robot. Jadi kalau mecha ini, job master ini dia itu damage-nya itu mengandalkan dari skill-skill yang ibaratnya berdiri sendiri ya, yang bersifat DOT ya, Defense Over Time. Jadi dia itu skillnya kita hanya perlu casting sekali dan bisa bertahan cukup lama. Contohnya seperti skill Zeniput. Ini saya pakai loadout yang untuk motor dulu. Contoh skill Zeniput ini, kita cuma perlu taruh sekali dan dia akan memberikan damage secara terus menerus tanpa kita harus melakukan apapun. Jadi kita bisa ngeluarin Zeniput sekaligus ngelakuin hal yang lain. Contoh ini, nah dia akan memberikan damage terus menerus, kita bisa sembaring pukul ya. Lalu juga ada skill Sandstorm, ini juga sama, berdiri sendiri, skillnya DOT tapi hanya beberapa detik aja, sebentar doang, hanya memberikan sekitar 6 kali damage, habis itu dia hilang. Nah jadi mecha itu mengandalkan skill-skill yang seperti itu. Oleh karena itu kita perlu jadi mecha itu ya mengandalkan skill seperti itu. Kita perlu menaruh sebanyak mungkin hal seperti itu gitu kan, biar kita bisa memberikan damage sekaligus melakukan hal yang lain. Nah, yang pertama ABM Mastery tadi itu untuk menambah damage ya, damage dari robot dan beberapa skill yang lain yang karena berhubung saya adalah di sini mecha tipe normal atau tipe netral gitu ya, pakai soldier flooring, jadi nggak ada elemen api
Jadi mecha tuh ada 2 build, api dan netral. Saya mainnya karena netral. Sini ada 232 ditambah nanti pasifnya Soul Devouring kalau max jadi 2450 350, sorry, lumayan. Karena kita mainnya netral, jadi kita tidak menggunakan skill-skill api seperti Vulcan Arm ataupun Magma Erosion ataupun Arm Cannon, yang dimana itu sifatnya elemennya api ya teman-teman ya. Di netral kita menggunakan robot ada 2, ada Dual Cannon sama Battle Warrior. Nah kalau yang Dual Cannon ini tipenya api ya. Di sini bisa dilihat dia dealing fire attribute, itu tipe api. Karena saya buat tipe api saya ngambil ini, saya ambil yang Battle Warrior, yaitu dealing netral attribute. Kalau teman-teman mecha tipe api berarti ambilnya yang Dual Cannon. Kalau teman-teman mecha tipe netral berarti ambil yang ABR Battle Warrior, seperti itu. Nah ABR Battle Warrior ini dia manggil summon ya, robot agak lama delaynya tuh. Nah jadi kalau kita nungguin robotnya datang dulu itu lumayan lama. Saran saya mendingan kita panggil dulu, kita buff, baru kita serang. Jadi nggak lama nungguin robotnya, seperti itu ya. Keluar juga skill ini hujannya. Oke, jadi itu ABR. Skill yang kedua itu robot ya, panggil robot. Dia tipenya netral, damage nya 2500% dari P attack. Ini kita ambil, kita bikin max saja kalau bisa ya. Lalu ada armor swap. Armor swap ini lebih untuk ke defense dan sedikit membantu untuk kita survive ya, karena dia ada, jadi bisa pasif dimana kalau kita pakai robot. Nih kita naik robot ya, kalau kita naik robot dia ini akan memiliki 2,5% chance untuk merubah tipe armor kita sesuai dengan damage yang kita terima. Misal kita lawan monster tipe earth, armor kita punya chance 2,5% berubah jadi earth gitu. Kalau misalkan kita tipe lawannya monster tipe fire akan berubah jadi fire, tapi hanya 2,5% chance, cukup kecil memang. Tapi yang lebih diincer bukan itu, kita incer yang ini, yang di bawahnya. Jadi akan menerima lebih sedikit damage dari monster tipe besar, size besar, medium, dan small. Kalau kita lawannya monster tipe besar, large, damage yang kita terima berkurang 15%, medium 10%, dan small 5%, seperti itu. Dan juga di PvP itu akan mereduce damage sebesar 17%. Yang kita incer yang di bawah ini teman-teman ya. Kalau yang di atas ini ya bonus aja lah. Yang diincer yang di bawah ini gitu, kita ambil max. Nah untuk emergency armor, lanjutan dari armor swap kita nggak ambil. Kenapa? Karena ini untuk kalau teman-teman misal pemain tipe mesh ya, kalau nggak salah ini untuk mesh, karena ini meningkatkan movement speed. Jadi emergency armor ini itu untuk skill yang suicidal destruction. Ini saya nggak pakai karena nggak begitu ngaruh, karena dia tipe fire ya. Sini saya bukan tipe fire, saya netral, jadi nggak ngaruh. Mungkin teman-teman kalau yang tipe fire yang pakai ini suicidal destruction mungkin boleh ambil skill emergency armor, karena dia lanjutan, dia pasif untuk dari skill suicidal destruction ini. Pasifnya bukan nambah damage, tapi membuat teman-teman itu setelah melakukan suicidal destruction masih bisa menggunakan skill-skill yang memerlukan untuk memakai robot. Misal seperti skill yang ini activation machine ini, atau activation defense. Kan kita ada tuh, kalau kita jadi robot ya, itu ada drone di atas tuh kecil ini. Nah sekarang dia ini punya skill sendiri, namanya ada activation attack dan activation defense. Contohnya ini yang attack, nah dan nembak-nembak tuh.
Nah kalau misalnya kita pakai suicidal destruction, kita akan lepas dari robot. Kalau kita lepas robot, drone-nya akan hilang. Nah tapi kalau kita pakai skill yang tadi ini, emergency armor, si drone-nya itu masih bisa stay dan kita masih bisa menggunakan skill-skill yang memerlukan baju madogir ya, atau armor, seperti misalkan ini Vulcan arm cannon, seperti itu. Skill Vulcan dan arm cannon itu kan perlu madogir. Walaupun kita nanti pada saat sudah armor kan kita lepas madogir tuh, kita masih bisa pakai ini, bisa melakukan menggunakan dua skill ini kalau kita mengambil emergency armor, seperti itu. Lanjut, ada ABR Infinity. Nah ini tuh skill aktif ya, skill aktif yang dimana ini ibaratnya itu memboosting, kalau memboosting dua skill. Yang satu adalah skill dari si drone tadi, robot drone tadi yang nembak-nembak, sama memboosting robot kalian, baik itu yang dual cannon maupun yang battle warrior. Itu memboosting robot ya, robot kalian dan drone, yang dimana kalau drone itu dia meningkatkan kecepatan menembaknya. Misalnya ya teman-teman ya, kita pakai skill tembak drone. Nah dia tuh lihat damage-nya ya, kalau kita pakai ulti dia lebih cepat. Nah jadi dia damage-nya lebih cepat gitu. Kalau misalkan untuk robot, jadi robot kita ini dia itu setiap 5 kali pukul itu kan after 5 attacks, dia setiap 5 kali pukul, pukulan ke-6-nya akan memberikan pukulan strike, yang dimana strike itu damage-nya 2500. Nah kalau kita pakai ulti, selama 6 detik pertama robot itu akan pukulnya strike terus. Contoh, kita panggil ya, kita lihat damage-nya ya, tok tok 59, 58, 589, 146. Nah itu strike ya teman-teman ya. Sekali lagi ya, nah dia robot yang mukul 589, 589, 589, oh mukul lagi. Nah 146 tuh ya, berubah lagi 589 lagi. Jadi setelah 5 kali pukul, yang ke-6 nya strike. Nah sekarang kalau kita pakai ultinya, dia mukulnya akan strike terus, 146 terus, 146, 146, 146, 146. Nah seperti itu teman-teman, dan dia akan mukul strike-nya itu selama 6 detik, seperti itu ya. Itu untuk skill utility. Nah lanjut ke bawah sini, ini untuk skill drone ya, ada dua, ada attack activation attack machine, ada activation defense machine. Bedanya itu adalah kalau untuk yang activation defense machine dia memberikan kita shield. Jadi kalau yang attack itu dia, bentar, pakai robot dulu. Drone itu pasti pakai robot teman-teman ya. Jadi sebelum kalian mukul pastikan kalian sudah pakai drone, sudah pakai robot biar bisa manggil drone-nya. Nah ini adalah activation attack ya, drone-nya nembak. Lalu ada activation defense, drone-nya akan membuat shield dome, area shield. Nah seperti itu. Tapi ini shieldnya nggak ikut, shieldnya stay di tempat ya, jadi nggak bisa dibawa kemana-mana shieldnya. Beda sama attacknya, kalau attacknya dia bisa dibawa kemana-mana kayak gitu. Nah untuk attack tadi dia itu ya gitu aja gitu kan, damage overtime, cuma perlu sekali summon, habis itu dia bakal mukul terus-terusan, kita nggak perlu spam skillnya, jadi kita bisa melakukan hal yang lain. Kalau untuk yang defense dia itu, nah sini dia akan memblokir sebesar 100% dari max HP si master tersebut. Jadi max HP kita misalkan saya nih 5,79 juta ya, 5.800.000 lah ya, bulatin ke atas lah ya. Nah jadi dia akan memberikan shield setara dengan jumlah HP saya. Dia
defense ini. Defense ini akan bertahan selama 5 detik seperti itu, dan hanya bisa dipakaikan pada saat kita menggunakan Mado Gear. Nah, kendalanya si defense ini teman-teman ya adalah defense ini akan memblokir serangan dari luar. Contohnya misal saya buat dia itu dia. Pakai ini. Aduh, gagal, ulang. Jadi dia tuh gini teman-teman, susah juga ya. Mungkin pakai bos yang tipenya nembak kali ya, lempar-lempar apa ya. Jadi dia tuh gini teman, untuk skill yang ini, sorry ya, skill defense ini. Jadi dia itu kan shieldnya area nih. Ini kan shieldnya area ya, nggak bisa ditaruh, nggak bisa kita arahin, kita benar-benar cuma bisa taruh tempat. Nah, kalau misalkan musuhnya dari luar, kita di dalam, dia mukul gitu, itu baru keblok sama shieldnya. Tapi kalau misalkan kita musuhnya itu di dalam shield kita, bloknya itu nggak pengaruh teman-teman. Aduh, kena fix gitu. Jadi kalau misalkan kita pasang shield nih, tapi musuhnya dalam shield kita juga begini, itu nggak ngaruh shieldnya teman-teman. Shieldnya nggak pengaruh, nggak berdampak sama sekali. Jadi kalau kita bikin shieldnya di luar, musuhnya jauh, dia nembak, misal kita KVM lah ya, KVM, terus lawannya ranger kan jauh tuh, kita bikin shield, nah dia itu akan keblok pukulannya. Tapi kalau misalkan kita KVM lawannya RK, deket-deketan ini nempel gitu kan, terus kita pasang shield, itu nggak pengaruh shieldnya sama sekali teman-teman. Jadi shieldnya ini kurang bagus ya sebenarnya ya. Makanya jadi ini sebenarnya kalau misalkan teman-teman di KVM memang tipenya tipe badak, boleh dicoba dipakai gitu. Tapi kalau saya karena bukan tipe badak ya, jadi saya nggak pakai itu gitu. Itu untuk skill yang defense ya teman-teman ya. Ada plus minusnya memang, tapi harus jago pakai ini sih. Lanjut ya, ada pasif turbo drive. Nah, turbo drive ini cocoknya itu untuk pengguna mace, untuk mekanik yang pakai mace ya, karena dia akan sebenarnya dia akan reduce attack speed kita sebesar 68%, tapi akan meningkatkan normal attack kita sebesar 150%. Jadi memang ini untuk tipe ASPD, tipe normal attack, makanya cocoknya untuk pengguna mace gitu, mecha mace. Dan pada saat menggunakan turbo drive ini, skill-skill seperti Midas Touch, Zenith Storm, Hozeni, dan Zenipult akan merubah atributnya dari yang tadinya netral. Mana tulisan netralnya nih? Nih, dari yang tadinya netral akan dirubah menjadi mengikuti atribut senjata kalian. Jadi misalkan kalian macemis, lalu kalian tipenya fire, kalian pakai scroll fire gitu kan, nanti Midas Touch, Zenith Storm, Zenipult itu semua jadi tipe fire damage-nya, seperti itu teman-teman. Dan dia ini ada unik hal lainnya, yaitu kalau misalkan teman-teman kritikal lebih gede dari penetrasi, final kritikal kalian, damage-nya daripada si Zenith Storm, Zenipult itu akan jadi kritikal gitu. Tapi kalau misalkan lebih gede pipen ya seperti biasa, jadi pipen normal. Tapi kalau lebih gede kritikal daripada pipen, akan berubah jadi kritikal damage-nya, seperti itu ya turbo drive ya. Lalu lanjutannya adalah Rushquake, ini khusus untuk mace, seperti kalian lihat gitu, mace dan shield atau mace. Ini skillnya itu adalah dia mirip kayak skill yang ini, frontside slide, mirip sekali. Jadi dia akan ngedash ke depan ya, dia akan ngedash begini,
zen gitu kan. Nah di ujungnya tadi itu akan ada ledakan dari seperti si magma eruption gitu, akan ada ledakan duar kayak gitu di skill ini, dan dia akan menarik orang-orang di sekitar dia ikut ke tujuan di sananya. Jadi misalkan ada orang di depan kita nih, mirip kayak skillnya apa RG ya, Royal Guard ya, mirip, jadi kayak dicaplok gitu. Jadi ada musuh di depan, kita nge-slide ke arah dia, dia akan ikut ke tempat kita yang endingnya di sini. Jadi dia akan ngikut lalu kena ledakannya di sini. Seperti itu Rasquake. Lalu ada X-Storm. Oke, jadi skill X-Storm ini dia itu mirip sama kayak Magma Eruption ya, si X-Storm ini. Dia itu akan membuat satu garis panjang, jadi kita akan menghantam tanah, lalu dia akan bentuknya jalur panjang gitu. Di ujungnya nanti itu baru ada ledakannya. Nah kalau ada orang di ujung ledakannya itu, orangnya itu akan airborne, akan melompat ke atas kayak gitu. Jadi dia bakal ke airborne gitu orangnya. Itu X-Storm. Nah lalu ada Mech Overhaul. Pada saat, nah kalau tadi Turbo Drive itu kan merubah skill-skill seperti Medastat, Storm dan lain-lain itu jadi kritikal. Kalau Mech Overhaul dia akan merubah skill-skill yang menggunakan gerobak seperti Card Revolution, Card Hole, Card Bliss, dan Card Domination akan berubah menjadi fire damage-nya, atributnya seperti itu teman-teman. Jika teman-teman main tipe fire, ambil yang Mech Overhaul ini ya untuk merubah agar skill-skill yang gerobak-gerobakan itu jadi tipe fire seperti itu. Karena berhubung saya nggak main tipe fire, saya nggak ambil. Jadi untuk job master yang baru ini yang saya ambil ya, ini teman-teman ya, karena saya netral, jadi saya ambilnya hanya ini aja. Seperti yang kita lihat ini pasifnya banyak teman-teman ya, skill aktifnya sedikit, hanya ada robot sama drone dan ultimate untuk keduanya itu. Selebihnya semuanya pasif kebanyakan seperti itu teman-teman. Nah untuk rotasi skillnya ini bisa racik sendiri teman-teman ya. Oh ya, sama hampir lupa, ini ada perubahan skill untuk Savage Slash dan Meltdown sama Huruzeni. 3 skill itu dapat rombakan. Contohnya dari Savage Slash, dulunya itu adalah multiply-nya itu Agi, sekarang jadi STR. Ini damage-nya ada peningkatan ya. Lalu Meltdown juga awalnya itu multiply-nya dari Luck, sekarang jadi STR. Itu juga lumayan. Nah sebenarnya dari ketiga tadi itu antara Savage Slash, Meltdown, dan Huruzeni ini ya, menurut saya damage paling gede itu berubahnya di sini, di Huruzeni. Karena kalau dulu itu kalau nggak salah dia chances 50% critical. Kalau sekarang enggak, sekarang chances 50% untuk deal double damage. Jadi dia akan memberikan damage double. Misal saya ada pasang di sini gak ya? Bukan. Nah ada nih. Ya misal ya, kita lempar Huruzeni. Oh sorry, lupa hidupin ini. Lempar Huruzeni. Kok nggak bisa? Coba kita lihat dulu. Oke, ini ya Huruzeni ya. Tuh 545 damage-nya. Apakah dia akan double? Nah itu double 119 ya. Jadi dia ada chance gede dia bisa double. Tuh 59 lagi. Itu double 1308 kayak gitu. Itu lumayan gede teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari ini ya, misalnya kita
DP 1 menit ya, biasa di buff dulu. Ini udah lupa pakai pet dulu. Sorry, belum kepencet, petnya belum keluar. Dah. Ini robot udah ada ya, buff udah, pukul. Terus teman-teman, paling gede itu pasti Zeniput. Nah, kita lihat sini damage-nya ya, kontribusinya ya. Paling besar Zeniput, lalu disusul oleh Savage Slash, lalu Activation Attack dan Mamonet. Nah, sini Zenihul mulai mengejar nih, 6%, 8%, mulai ngelewatin Savage Slash. Teman-teman lihat ya, 10% Zenihul, 9% melewati Savage Slash, yang dimana orang kebanyakan mikirnya Savage Slash setelah diubah jadi Esther akan sakit sekali, tapi ternyata Zenihul teman-teman yang lebih damage-nya ada peningkatan lebih besar di Zenihul, di Hurl Zeni ini. Jadi makanya skill ini penting teman-teman ya. Aduh, saya bentar keluar tuh. Oke, kurang lebih seperti itu, 1 menit tuh ya. Bisa dilihat tuh teman-teman, damage saya paling besar adalah dari Zeniput, lalu disusul Zenistorm 11%, lalu disusul oleh Mamonet dan Hurl Zeni. Nah itu teman-teman, Hurl Zeni itu peningkatannya pesat sekali. Kalau dulu tuh paling gede pasti Mamonet, lalu disusul sama Savage Slash. Sekarang bertukar ke Hurl Zeni. Oleh karena itu harus diambil teman-teman ya skill ini ya, Hurl Zeni ini ya. Animasinya pun juga singkat kok, nggak panjang tuh, hanya gitu doang. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk tips soal rotasi skill, karena rotasi skill ini sangat berpengaruh banget teman-teman ya. Kalau misalkan kita merotasinya asal-asalan, DPS kita akan turun jauh sekali. Nah, saran saya lagi nih teman-teman, misalkan selalu ngebuff dulu di awal semua gitu kan. Nah, karena saya pakai Zeniput ya, taruh dulu Zeniput karena animasi lumayan lama dia naruh tuh. Nah, dia naruh, itu baru kita autokan skill-skill kita. Urutannya kalau saya itu dari dari Zenistorm, lalu disusul ultimate untuk robot, disusul sama si drone ini, lalu saya meltdown dulu. Kenapa meltdown? Karena meltdown itu skillnya dia ada ini nih, break armor, 30% chance untuk break enemy armor. Seperti teman ditambahkan nambah 1% 30 STR. Nah, STR saya kan ada sekitar 4600-an, berarti dibagi 30 ya lumayan gede lah ya, intinya lah ya. Jadi di break dulu armornya, sesudah di break armor gitu kan. Nah, break armor, baru saya menggunakan Savage Slash. Savage Slash ini animasinya lumayan lama teman-teman ya, ada mungkin 2 detikan. Nah tuh, animasi lumayan lama. Lalu disusul Zenihul, nah cepet. Habis itu baru Mamonet, balik lagi ke depan kayak gitu. Selalu selang-selingkan skill yang durasi castingnya lama dengan skill yang durasi castingnya tuh cepat gitu teman-teman, biar damage-nya itu nyambung terus, nggak putus-putus kayak gitu ya. Bisa kita coba lagi ya, bentar reset dulu. Nah, ini saya udah ngebuff, sudah panggil robot, saya pakai robot dulu bentar, lalu saya Zeniput dulu yang lama, baru yang lain-lain.
Jadi sembari melakukan skill yang gerakannya lambat seperti Savage Slash, Zeniput saya masih mukul, Zenistorm saya masih mukul, drone saya masih mukul, jadi damage-nya nggak putus-putus teman-teman. Seperti itu, biar DPS kita besar. Caranya ya seperti itu. Susun skill-skillnya agar dia itu nggak berhenti mukul, nyambung terus damage-nya. Nah ini DPS saya tembus sampai 3200, 3300, 3400. Ya kali nggak 3400, stay di situ 3500, sempat ya menyentuh teman-teman ya dalam 1 menit tuh 3500. Seperti itu teman-teman. Jadi usahakan skillnya, memang ada beberapa skill yang castingnya lama, oleh karena itu harus diselingin sama skill-skill yang castingnya cepat seperti Mammonite. Itu cepet banget castingnya tuh, hanya mungkin setengah detik castingnya. Atau Zenihul juga sama, setengah detik doang, seperti itu. Atau Meltdown juga sebentar, hanya setengah detik castingnya. Mana bisa gak? Nah tuh seperti itu ya. Jadi itu aja teman-teman tipsnya dari job 4 ini untuk dari job master. Untuk dari skill-skillnya ya tadi seperti tadi. Untuk tipe netral yang diambil ya ini aja. Kalau teman-teman tipe mace berarti ambil yang ultimate yang tadi itu. Kalau teman-teman tipe api berarti ambil yang tadi yang robot-robot. Oh by the way, robot ini kita cuma bisa pilih salah satu teman ya. Kalau kita udah pilih satu, kita nggak bisa ambil lagi yang lain. Jadi kalian harus pilih salah satu berdasarkan elemen kalian. Kalau kalian netral berarti ambil yang battle warrior, kalau kalian api ambil yang dual cannon. Karena kalau udah ambil satu, kalian nggak bisa ambil lagi yang lain skill ini. Seperti itu teman-teman, kiranya bisa membantu ya. Sekian dari saya, good luck, have fun, bye. Hari-hari ngebug.